Selamat datang di MLA Podcast dan kali ini kita kedatangan artis cilik yang tetap masih cilik. Redup. Ini karirku, mana karirmu? Ini karirku, mana karirmu? Redup. Hari ini kita kedatangan Baim Cilik. Bacil. Kok bacil? Baim cilik. Jokes lo cuma nempel-nempelin nama. Balik kalau gitu, ganti balik. Apa tuh? Baim cilik. Oh iya boleh Ya, deh. balik. Oke, selamat datang Baim. Makasih. Terima kasih lo mau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Iya, terima kasih juga udah mengundang saya. Iya. Karena menurut gua kalau kita nyebut Baim Cilik harusnya nggak ada yang nggak tahu sih. Iya. Karena pada masanya hampir semua sinetron, semua acara TV itu ada elunya. Iya, makanya kalau dibilang redup sebenarnya mungkin redup di TV. Tapi kalau di otak orang gue gak bakal redup lah. Gue segokil. Kita ganti jadi Baim sombong. Baso. Gue suka nih. Gue suka yang sepak-sepak gini. Iya. Sombong dikit gak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Sombong tuh sehat bro. Iya. Asal jangan terlalu sombong. Sombong kalau kadarnya pas tuh jadinya oke. Iya. Oke. Kalau nggak pas jadi Gue mau nanya dulu dong. Kita pertanyaan dari yang paling basic dulu ya. Lo ingat nggak pertama kali lo syuting tuh umur berapa? Gue umur 3 tahunan. Nah tapi lo sadar nggak kejadiannya? Maksudnya proses syuting? Terus gue mabok, kan masih kecil kan? Bukan. Maksudnya masih kecil. Oh, iya, Kalau kayaknya iya. mabok waktu kecil lu bilang Allah. Maafin Baim ya Allah. Kan masih kecil itu. Jadi waktu itu tuh Sadar. konsepnya gimana? Ya itu nyokap lo yang daftarin casting atau gimana? Cerita awalnya banget seinget lo. Itu awalnya itu abang gue. Jadi Oh iya bener, iya astaga. kan? Iya, Jadi iya. abang gue itu dulu diajak jalan-jalan ke mall di Bogor. Mm-mm. Oke, jalan-jalan terus ada fashion show. Ada kayak fashion show buat anak-anak gitu lah. Mm-mm. Dia ikut lah, diikutin. Secara abang gue ganteng sendiri kan ya, akhirnya menang dia. Ya, Dia menang. Dan salah satu jurinya itu ternyata produser. oke. Akhirnya bilang, nih mau nggak dikasih jadwal casting. Oke. Casting lah abang gue, casting Oh lulus. berarti awal casting dulu? Abang gue yang casting. Oke. Abang gue casting, itu kita tinggal di Bogor. Ya. Gue bolak-balik Bogor Jakarta dulu PP buat syuting. Sampai itu gue kan sering nemenin ke lokasi dong. Setiap kali gue ke lokasi tuh, Karena abang lo kan? iya karena abang gue kan, bukan abang orang. Iya. Terus apa namanya, pas gue nemenin, itu banyak orang kayak, ini kok lucu banget adenya nggak mau syuting juga apa-apa gimana gitu-gitulah. Ya. Dan pas itu akhirnya gue ditawarin, emak gue bilang, ini belum bisa ngomong. Oh. Jadi gue diajarin ngomong itu di lokasi. Pantes. Gue dididik aja ngomong aja di lokasi. Gokil. Berarti bisa dibilang salah satu core memory dan lo ingatan pertama belajar ngomong, belajar bahkan ngapalin skrip itu Lokasi. dari Itu lokasi, ya? dari lokasi. Seberapa impactnya tuh seberapa dalam di kehidupan lo, Baim? Impactnya jadi mungkin gue bakal terus kepikiran sih. Misalnya. Kayak misal gue lagi di rumah nih, misal gue bilang nggak ada kerjaan nih, schedule gue kosong. Gue kayak, aduh gue pengen Syuting. syuting nih, kok nggak ada tawaran ya gitu loh. Kayak dulu kan gue pernah bilang gue nggak mau ke entertain lagi, gue tuh pernah sekali bilang kayak gitu. Waktu itu umur berapa? Baru sih SMP SMA kemarin. Anjing lo umur berapa sih, Bang? Gue 19 sekarang. Itu Kenapa lu ketawa? Anjing emang kita udah tua kan? itu penyesalan terbesar gue sih. Oh ya kenapa emang? Doa ya. Karena kan gue bilang gue nggak mau syuting lagi. Beneran. Otomatis kan tawaran gue, ada orang misal kayak ini Baim, kan dia bilang nggak mau syuting. Akhirnya gue kosong banget waktu itu. Oh. Jadi doa Kosong, gua gitu. Kayak, aduh anjir gue pengen lagi nih, gue pengen syuting lagi nih. Apa yang bikin lo kangen pengen balik lagi ke industri entertainment? Semuanya sih. Misalnya yang paling, kalau misalnya ada banyak yang paling satu misalnya apa? Suasananya lah kita bilang lah ya. Kayak suasana di belakang kamera, di depan kamera gini. Kayak itu kan orang yang nggak lihat, orang nggak ada lihat itu, orang nggak tahu feelnya kayak gimana. Kayak terus ya main-main sama kru apa gitu-gitu. Ya Makanya sih. kayak yes itu something yang nggak bisa didapetin di Di tempat lain. lah gitu. Tapi lo kebayang gak sih Kang kayak anak umur 3 tahun gitu, masih balita, main sama kru, apalagi kan kalau syuting tuh bisa sampai pagi tuh. Tergantung tuh kalau lagi stripping,
atau layar lebar atau apa gitu. Lu pernah nggak ngerasa capek atau Nggak mau syuting gitu. tantrum? Tantrum. Pasti dong, pasti gue pernah kayak gitu. Oh. Ya, Terus waktu itu mau orang nggak tua mau lu orang-orang ya pada ngebujuk lah. Semua selokasi pada wah segala macem. Gue dulu sampai pernah minta apa? Gue minta beliin iPad baru mau syuting. oh ya? Di umur berapa itu lu anjing kayak gitu? Tapi ya, gue emang dulu separah itu loh, kayak kalau misalnya sekarang gue ngelihat gue versi kecil lewat pinggir jalannya gue tabrak paling. Iya. Ini nyebelin banget. Tapi kan walau bagaimanapun namanya masih anak kecil, Iya, iya, mau bilang apa juga. Tapi Tapi gua dan tuh dia dari- profesional gua ketika dari- itu dilaksanakan dia syutingnya bener gitu. Gue dulu pun sifat tengil gue dari kecil tuh gue masih inget sampai sekarang. Karena Misalnya, contoh. misal nih gue kan anggap gue peran utama nih kan ya selalu ya. Gue peran utama. Gue tuh tahu kalau gue dibutuhin gitu loh. Jadi otomatis nih orang-orang bakal selalu nurut apa yang gue mau. Oh, Itu tuh di pala gue tuh udah ada dari kecil. Anjir. Apa yang permintaan selain iPad apa yang kayaknya orang-orang tuh ya anjing anak kecil Lo permintaannya pernah banyak. tantrum apa yang bikin satu kru tuh ngebujuk lo tuh susah? Yang selain iPad misalnya apa? Gue dulu minta kecap. Minta kecap. Iya. Jadi waktu itu tuh udah kejar tayang ya kan. Anggapannya udah sore udah mau malam. Sedangkan scene-nya dulu siang banget di lapangan nih. Masalah siang di lapangan aslinya scene-nya tuh. Heeh. Kalau di dalam rumah kan bisa diganti-ganti Iya, ya. kan bisa pakai Ya kan. Ini scene-nya tuh lah kayak di tempat luas gitu lah. Tuh gue udah sore gue bilang gue mau kecap. Kalau nggak ada kecap gue nggak mau syuting. Iya. Random tuh tiba-tiba. Karena emang gue suka kecap ya kan. Gue suka kecap. Terus kayak tiba gue pengen Emang kecap Arab aja. kan kambing kecap, enak. Memang. Anda harus Terus Arab akhir- sekali. terus- Ya. Terus habis itu gue mikir kayak gue pengen kecap gitu. Datang orang nih disuruh wah pada bingung kan ya. Beliin kecap cari kecap. Datang bawain gue kecap asin. Gue buka gue minum wah gue pengen muntah waktu itu. Gue masih inget banget itu. Oh. Enggak bukan ini kecap gue minta kecap. Gue bilang gitu ini apaan gue bilang gitu. Ini siapa beli kecap asin? Wah ada di semua dimarahin yang beli kecap. Balik lagi nyari lagi kecap udah ada kecap gue ini dikit. Ayo syuting yuk. Udah sesimpel itu dong gue cuma pengen kecap. Berarti pada saat itu yang gue tangkap lu juga nggak tahu ada kecap asin ya. Soalnya kan kecap dia nggak spesifik. Iya, bener. Lu nggak spesifik. Kecap tuh ada dua, ada kecap asin sama kecap manis. Akhirnya dari situlah kita belajar, dia belajar. Oh ada kecap asin tuh ada. Oh ya ini terus sekali lagi nih. Pas tadi kita ngulang ke yang abang gue syuting ya. Iya. Abang gue syuting, terus gue diajarin ngomong, gue udah bisa ngomong kan dulu zamannya rebut-rebutan nih studio nih kalau udah talent nih. Gue langsung diambil sama satu studio, dimasukin lah ke sinetron ini kan ya. Iya. Pas gue masuk sinetron ini nih, ratingnya langsung naik nih. Iya, iya. Sret, langsung naik. Sinetronnya Abai ini bungkus. Oh, Abang lu, yang abang. Ya abang gue bungkus. Tapi emang kayaknya lebih, ini nggak ada maksud apa-apa ya. Tapi kayaknya emang lebih naik lu dari Iya, abang. abang gue emang gak seberapa yang di depan kamera gitu sih. Oh, ya emang rezekinya di lu sih kayaknya. Iya. Marah nggak abang lu pada saat itu? Rezekinya ada gue tapi nggak tahu bokap gue tuh kemana rezeki gue dan. Wah. Oke, ini kita masuk nih. Masalah kalau anak-anak itu di dunia entertainment itu kan duitnya banyak pada waktu itu. Iya. Pastilah duitnya ada lah, paling nggak duitnya ada. Ini boleh Iya. makan kan ya? Silakan. Boleh. Yang handle siapa dulu? Duit lo. Duit gue. Yang handle bokap. Oh jadi dulu bokap adalah manajer lo? Bisa dibilang gitu. Dipotong berapa lu? Sama bokap dikasih misalnya. 100%. Berarti misalnya gini, misalnya lo kan yang megang kan bokap lo ya, manajernya kan bokap lo gitu. Terus itu sambel bro, emang gak ada kecap di sini. Enggak, lu tahu sambel. Nah, abis itu lu biasanya yang namanya abis kerja kan pasti kan lu mau beli ini, beli itu. Nah, itu dulu. Kayak anggapannya yang gue rasain itu. Kayak gue nggak peduli duit gue berapa, yang penting gue minta ini, minta apa, Ada. dipenuhin. Pada waktu itu lu pengennya gitu. Iya, Dikasih nggak waktu itu? Kasih. Ada yang Tapi lu beneran nggak tahu lu ada berapa duit lu apa segala macam tuh lu nggak tahu. gue nggak tahu. Tapi kan harusnya tahu nih. Kebetulan sama nih relate nih sama gua, anak gua lagi iya. di entertain gitu. Jadi ketika dia menang, mana duit aku? Ingat duit ini belum menutupi semuanya. Gitu. Wah ini nih. Emang orang tua anjing. Bah, lu ada temennya, Bah. Ada temennya. Gila lu transport ke mall lu gitu langsung. Lu menang baru 750 lu dimintain semua. Jadi lu Ada kan kembaran lu. lu kan udah pernah cerita tentang bokap lu di podcast lain. Ada gitu. beberapa kemarin. Jadi yang gue tangkep nih dari cerita itu ada nggak transparan gitu ya memanage duit. Iya, benar. Tapi itu sekarang
udah ikhlas, udah lo lewatin aja gitu. Atau Awalnya gitu. Awalnya gue kayak udah nggak peduli. Gue nggak pernah nuntut apapun itu karena uangnya udah nggak ada, ya kan? Karena nggak tahu nggak. Iya mau nuntut. Bukan orangnya yang nggak ada ya, orangnya masih ada. Iya, Kayak orangnya cuma masih hilang aja nggak tahu kemana. Iya. Cuman duitnya udah nggak ada. Terus kayak gue di situ fine aja. Ya udah lah ya. Sampai ketika gue kan semua orang tahu ya gue pernah mondok dulu kan ya. Iya. Gue pesantren, gue keluar pesantren di tahun terakhir SMA gue. Bokap gue nelfon bokap, Baim keluar pesantren. Yaudah terus mau kemana? Ya udah sih ngambil paket aja, abis ini lulus, gue bilang gitu. Gue ada kamu ngambil paket sekolah aja sekolah. Sekolah biasa. Iya sekolah biasa. Bah ini tinggal setahun doang, kalau sekolah biasa ngulang 3 tahun, gue bilang gitu. Iya. Sekolah biasa. Ya udah sekolah ya, iya udah. Udah gue sekolah kan? Ya di daerah mana waktu itu? Di Malang. Oke. Ya lari. Nggak dibayar sekolah gue. Ya memang hanya menyuruh ya, tapi tidak membayar. Iya. Terus kalau dibawa ke pengadilan, lah salah saya. Saya cuma nyuruh. Iya. Dia bilang mau bayar. Iya benar, dia cuma bilang lah, saya kan nyuruh yang mulia. Dia mau atau tidak terserah. Berarti itu akhirnya selama sekolah itu yang bayar siapa, men? Membayar. Lu sendiri. Ada yang belum gue bayar sih, gue nggak. Bukannya gue nggak mau. Cuman itu kan bukan tanggung jawab gue. Jadi yang gue bayar ya yang sekiranya gue bisa. Oke. Dari mana lu bisa dapat uang itu? Gue punya bisnis. Ada bisnis kambing, ada bisnis parfum. Arab banget. Dua-duanya lagi. Parfum Dubai. Dua-duanya lagi. Ini lagi rame parfum Dubai ini. Bukan. Lo pokoknya punya bisnis, dan dari bisnis itu lo lumayan lah ya bisa bayar apa yang bisa lo bayar, tapi sisanya lo tetap mau itu bokap lo yang nyelesain. Iya lah, tetap harus tanggung jawab. Kan ya? bukan tanggung jawab gue. Tapi misalnya lo ketemu sama bokap lo tuh lo masih sebel nggak? Pastilah. Oh, lo ada rasa Nggak sebel. mungkin ketemu sih, dia di Australia. Nah kebetulan lu ada di sini, mari kita. Kenapa? Mana nyari bokapnya tadi mana? Nggak jadi kan? Gue kira apaan gitu ya. Gak ada bro, ini bukan kayak acara-acara. Kalau acara-acara talkshow kan, Baim sayang sama bokap. Sebentar. Oh bosan banget gue tanya gitu doang ya. Iya. Tapi udahlah, menurut gua itu biar diomongin di podcast lain. Gua nggak mau kita sedih-sedihan. Menurut gua kalau masalah itu kan masalah pribadi lu. Iya. Gua yakin nanti pasti ketemulah itu solusinya. Tapi lu sendiri nih, lu sekarang tuh pengen lanjutin pendidikan atau lu pengen balik lagi ke Gue pengen entertain? entertain. Pengen. Pengen banget gue. Karena dulu gue pernah bilang kan, gue nggak mau entertain lagi. Ya. Gue pengen sekolah. Ya itu dulu gue ngomongnya pas sekolah gue masih dibayarin. Oh, oke. Pas masih dikasih duit jajan, walaupun duit jajan iya. gue sebenarnya ya itu duit gue sendiri juga sebenarnya. Iya. Tapi sekarang setelah lu makin besar, lu makin ngerti. Ya, gue memang ngerti apa sih value-nya duit gitu loh. Iya. Seberguna apa sih duit gitu loh. Iya. Bisa dipakai beli narkoba gitu kan ya. Iya. Loh, itu karena saya duitnya nggak dipegang bapak saya. Berarti ada hikmahnya ya. Ada plus minus. Alhamdulillah ya Allah, Bah, makasih. Ada plus minus. Hati-hati Mbak Im, duit dipegang sendiri. Dunia entertain sekarang kejam Mbak Im. Tapi ada plus minus emang, ada plus minus. Nah, tapi belajar dari itu, lu nanti masih mau pakai manajer keluarga atau lu pegang sendiri aja setelah pengalaman kemarin? Jangan manage gue semua abang gue. Bisa dipercaya abang lo? Bisa. Dengan takutnya dia mengingat lagi kejadiannya pernah dibungkus ya. Sinetronnya. Karena sinetronnya bungkus. Oh, dendam Iya pribadi. dendam. Darah bapak lu ada di gua. Hilang lagi bapaknya. Bapaknya ke Australia, abangnya ke Yaman. Jangan dong. Jangan. Tadi Baim bilang, kenapa keluargaku kabur semua ya Allah? Tapi sebelum ke Yaman abangnya nyuruh kamu harus kuliah. Pas kuliah pergi dia. Tapi lu beneran kagak mau paling nggak kuliah dulu gitu sebentar biar lu ngerasain Kuliah bisa gitu? online lah kali ya. Oh, lu mau universitas Ya kalau terbuka. misal gue mau balik ke entertain gitu kan, gue pengen Cuma kayak ya pendidikan gue masih lah gitu. Ya, tapi tetap lah duit nomor 1 ya. Iyalah. Ya. Tapi gua rasa lu berapa bersaudara sih? Lu berapa bersaudara sih? Ini kursinya nggak enak banget. Makanannya juga nggak enak. Kurang ya budgetnya ya? Iya. Enggak buat lu doang. Sama buat gua juga lebih parah gua. Lihat ini mewah sekali. Si mantan narkoba itu. Tapi lu berapa bersaudara?
Gue yang satu mama satu ibu 2, gue sama abang gue doang. Yang dari bokap sambung 2, yang dari nyokap sambung 2. Wow. Oh berarti ada 6 ya? 6. 6. Dan selama ini dari dulu lu berarti ujung tombak keluarga dong dari dulu berarti ya? Iya. Wow. Tulang punggung lah ya. Iya, tulang punggung. Ujung tombak. Gue baru denger gue ujung tombak. Iya, maksudnya Iya, senjata utama keluarga. Iya. Dan berarti saat lo belum ke entertainment lagi, abang lo dan lu berarti yang jadi tulang punggung kurang lebih. Benar. Tapi abang lu sama nggak keresahannya sama lu ketika lu speak up di podcast gitu tentang Iya kan bokap gue diemnya 2 tahun. Gue diem nggak ada. Lo nggak nge-spill nggak nge-spill apa-apa, lo nggak apapun, ngomong gua ada- apa-apa. Sampai bahkan ada yang nanya, Abah gimana masih uang jajan dari Abah? Gue bilang iya kadang-kadang. Gue bilang gitu. Lu masih Padahal mah nggak sama sekali. Lo masih netral itu waktu Gue masih itu. waktu itu bukan netral ya, makanya gue Menutupi malah ya. nutupin lah kayak udahlah tar dulu gitu loh. Kayak mungkin orangnya balik gitu kan. Iya. Ya udah gue nggak kuat. Oh, lu masih berharap ya selama Sebanyak 2 yang tahun belum gue itu ya. Lo kalau bagaimanapun kan orang tuanya, men. Iya. Kalau bagaimanapun orang tuanya. Tapi seandainya misalnya lo ketemu lagi sama bokap lo nih, misalnya lo ketemu lagi sama bokap lo, terus bokap lo bilang, udah deh ini gue ganti nih duit yang kemarin hilang-hilang nih gue ganti. Mampu anjir deh. Misalnya mampu lah, kita Misal anggap mampu. lah, Oke, misalnya misal mampu. Kita kan nggak pernah tahu rezeki datang dari mana ya. Ya. Misalnya Dari mampu. langit itu kan ya. Bisa. Iya, misalnya dia ganti itu semuanya, Kalau Arab kan dari air doa bisa. misalnya dia ganti itu semuanya, lu masih mau berhubungan lagi nggak sama bokap lo? Kalau bagian itunya. Kalau dia nggak ngerepotin nggak apa-apa gue. Lu udah sakit hati banget berarti ya. Tapi gue masih anggap dia bapak lah. Makanya kayak gue masih awalnya ya dulu ya masih kayak ya udah nih tetap bokap gue gitu loh. Sebajingan-bajingannya dia tetap bokap gitu. Tapi sekarang rasa kemarahan itu makin besar atau segitu aja atau lo tahan? Masih gue tahan kan belum semua yang gue buka. Oh. Sebenarnya Apa yang pengen lu buka ya belum semua. Terus apa yang lu belum pengen semua kan gue kemarin bilangnya 2 tahun tuh nggak dinafkain. Sebenarnya terakhir nafkain itu 5 bulan setelah perceraian. Oh. Berapa tahun itu jelasnya? Itu udah berapa tahun lalu, udah lama. Bertahun-tahun. Terus setelah itu dia nafkain tapi dalam kurung sedikit banget. Oke. Sebenarnya Tidak sesuai dengan apa yang perjanjian di Iya, awal lah intinya. mungkin pertama nggak sesuai dengan perjanjian awal. Kedua nggak sesuai dengan apa yang udah gue hasilkan. Oh. Tapi memang itulah sulitnya kalau memang masalah duit ini tuh dipegang sama keluarga, Keluarga, ya. apalagi masih kecil. Ruang untuk dimanipulasi dan disalahgunakannya itu pasti sangat besar gitu. Gimana rasanya duit anak? Aduh, gua jadi ngelihat anak gua nih sekarang lagi podcast nih anjing. Ntar gitu anak gua anjing lu McDani gitu. Oh, gua balikin lagi duitnya dah. Tapi seandainya lo dapat kesempatan lagi balik ke entertainment, lo pengennya tuh project apa? Atau lo kan udah umur 19 tahun, lo kan udah ngerti dong passion lo apa sekarang, lo udah ngerti bakat lo apa sekarang gitu. Kalau dulu kan mungkin kan karena lo masih kecil, ada pengaruh orang tua juga, lo mah project mah ambil aja semua. Kalau sekarang lo mau fokus apa? Musik kah? Nggak musik nggak dong. Siapa tahu kan, lo nggak musik nggak? Lo mau kemana? Dulu pernah kan, dulu masih zaman kecil banget kan gua. Oh, apa bikin lagu? Pimpin salawat? Ini siapa tuh pimpin? Enggak semua harus. Nggak semua Arab harus. semua Arab bikin harus salawat begitu ya. juga, enggak semua. Ada kok boleh yang kambing sama ini juga. Lo mau kemana sekarang? Passion lo di mana nih? Passion gue. Layar lebar Gue ya? pengen layar, itu salah satu yang gue belum pernah layar lebar sih. Hmm. Gue dari dulu gue iya, segitunya kayak gue bener-bener. semua stripping tuh ada gue apa semua. Tapi gue sama sekali belum pernah layar lebar. Gue pengen banget sih. Itu nolak karena belum ada kesempatan ya? Belum ada kesempatan waktu itu. Oh. Karena kan gue stripping kan dulu full banget. Iyalah kalau stripping lo literally kehidupan lo ya di tempat Di lokasi. syuting. Lo nggak bisa ke tempat lain lagi. Karena mungkin dulu kebiasaannya, bukan kebiasaan apa namanya tuh ya. Jadi kalau orang udah syuting sinetron, itu tuh jarang banget yang masuk ke bioskop. Rata-rata gitu. Karena nggak bisa keluar, jadwalnya Iya, tuh udah hampir iya. setiap hari. Gue dulu pernah sampai sehari 2 episode dulu pernah. Pernah ada kontrak 2 judul langsung. Dan Paralel. Dan dua-duanya peran utama. Dua-duanya peran utama. Jadi Gokil. yang ini lagi tayang di sini dan yang ini juga lagi tayang di sini bareng gitu. Lu inget gak di masa lu tuh inget anjing nih gue udah terkenal banget di momen apa? Di momen Kayak misalnya kayak akhirnya lu sadar anjing ya gila nih gue udah terkenal banget nih. Di momen apa lu sadar lu terkenal ketika gue banget? punya kursi gue sendiri waktu itu. Ah itu gimana tuh maksudnya? Itu di situ gue mulai ngerasa karena gue waktu itu udah punya asisten, gue punya baby sister gue punya asisten sendiri gitu, masih ada keluarga gue yang nemenin. Ya.
anggapannya di titik itu ya gue kayak, duh gue udah di atas mereka nih. Kayak anggapannya mereka yang mejanya sepi sama gue yang rame banget yang nungguin tuh kayak gue udah ngerasa kayak, oh kayaknya gue udah sedibutuhkan itu deh. Dulu gue mikirnya gue Umur berapa tuh ya? 5-4 tahun lagi. Anjing. 5-4 tahun udah gitu. Anjing nih gue nih. Kenapa? Oh ngocop. Ini maksudnya bukan minum. Kenapa tadi gini ya? Oh alah. Terus abis itu waktu itu begitu lo stop dulu. Waktu itu kan lo yang ngomong ya, gua nggak mau masuk entertainment Iya, dulu. Lo mau break dulu istilahnya. Lo waktu itu lo langsung ke pesantren berarti. Iya. Itu setelah dari pesantren. Transisinya gimana tuh, Baim? Waktu Transisinya kayak berhenti ngerem udah. Nah iya, waktu lo Ngabisin masuk. kontrak. Jadi gue dulu ada banyak kontrakan. Gue habisin satu persatu. Jadi gue berhenti syuting itu kelas 5-6 SD-an. Itu berhenti, kita nggak ada ngambil stripping, nggak ada ngambil FTV, nggak ada ngambil iklan. Sisa kontrak semua gue selesain. Kontrak habis gue masuk pesantren. Oke, nah Dan gue nggak ada tanda tangan lagi. saat masuk pesantren, reaksi temen-temen gimana? Reaksi guru apa segala Kan lu macam? terkenal banget soalnya. Pada waktu itu. Ya awal-awal doang sih noraknya. Terus setelah itu sisanya ya udah kayak manusia pada umumnya lah. Biasa. Oh, dan adaptasi lo dari hidup yang dulu begitu sampai hidup yang biasa-biasa aja susah nggak buat lo adaptasinya pada saat itu? Jujur enggak sih, karena gue walaupun gue syuting gue udah pernah ngerasain hidup susah. Ketika habis cerai itu walaupun gue masih syuting tuh kan gue tinggal sama nyokap gue. Sedangkan nggak ada, bapak gue kan nggak ngasih duit waktu itu. Itu keadaan masih syuting, Keadaan gue masih punya kontrak waktu itu. tapi lo nggak ngerasain duitnya? Gue ngerasain paling kalau ya kalau pas gue lagi ke bokap gue weekend. Ketika balik ke nyokap gue ya udah gue biasa. Tapi lagi. lo pernah ngomong ke orang finance atau orang tempat syutingnya nggak bahwa ya udah mulai sekarang kontraknya perjanjiannya sama nyokap atau setelah itu baru beberapa lama setelah itu sih. Oh, I see. Kalau di total kalau gue boleh tahu nih, kalau di total yang diambil sama bokap lo yang nggak dibayarkan ke lu tuh total perkiraannya ada berapa, Baim? Kita bilang yang pokoknya yang diterima dia nih. Terserah dia mau yang dikasih gue apa enggak. Iya. Kotor kemarin gue ngitung kotor Ya, itu ya. 30-40 eman. Kotor ya. Iya. Mungkin kalau sekotor-kotornya bersihnya paling 15-20 M kan? Iya, 15 M lah paling atau berapa? Iya. Itu ada buktinya lo. Ya sisa rumah tuh satu di Jakarta sama satu di Malang. Anjing itu mah gede banget sih. Iya. Ya Karena gua pada kalau waktu jadi itu bokapnya kabur sih. Ya. Lagian lu gak mau syuting lagi. Lagian lu tahu dari mana dia ada di Australia, Baim? Dari keluarga besar. Awalnya gue masih belum yakin karena cuma dari mulut ke mulut. Terus yang kemarin pas gue nge-spill dia segala macem tuh di podcast tuh langsung banyak keluarga besarnya dia yang nelpon lah. Iya. Gue bilang lu dari mana aja? Kenapa giliran gue udah buka mulut baru pada nelponin gue? Kemarin pada kemana gue bilang? Mungkin karena kemarin itu karena kamu diem, dia nggak tahu masalahnya sebesar ini gitu keluarganya yang lain Mereka kan. tahu, gue udah cerita. Oh, mereka tahu. Oh kacau juga berarti. Terus Dapat habis tuh itu, kali dari habis itu 30 pada ngomong lagi, ya udah gue bilang gue nggak bakal berhenti buka mulut sampai bokap gue nelpon ke gue. Nggak nelpon doang sih, enak banget nelpon doang. Nelpon sama. Tapi emang yang lo transfer tuntut juga. apa? Ganti rugi. Gue pengen duit sekolah gue aja deh. Duit sekolah gue. Sesimpel itu aja. Iya, sama gue minta rumah gue diganti nama gue, udah itu aja. Udah itu doang. Gue nggak minta puluhan M yang lain loh ya. Iya. Iya. Ya udah itu istilahnya udah lah ya. Udah itu duit hilang lah, itu urusan dia sama Allah lah udah. Iya. Urusan dia lah. Oke. Terus yang lainnya gue minta yang ada gitu loh. Gue minta yang depan mata ada gitu. Baru nanti dari situ lo cari lagi dari Nanti awal gue cari lagi. sendiri deh gampang. Gokil. Ini mental fighter nih. Pejuang ini Mental pejuang. Berarti lo pengen ngincer layar lebar. Gue pengen banget layar lebar sih sebenarnya. Action, ya, horor atau apa? Bebas apa aja, yang penting pokoknya gue pengen banget layar lebar kayak itu dari dulu pengen gitu loh. Tapi lo nanti kalau misalnya lo harus mengulang lagi dari awal lagi, masalah nggak buat lo? Enggak sih, menurut gue. Nggak dikasih kursi asisten gitu. Dulu tuh dapat kursi tuh kebanggaan banget loh. Kalau Iya, sekarang iya, mah kan bisa beli di IKEA. Beda dong, beda we. Dapat kursi, dapat kardus minuman ada tulisan nama gue Baim, air putih doang bener ya. Iya, Beda namanya gitu kan itu kayak. Ya udah ini ada malah sampai ada dulu ada sempet ruangan juga, ada ruangan apa itu. Ya ada ruang tunggu khusus lah Iya, intinya. itu kayak udah wah, gue udah Oke nih. Gue udah oke nih lu. Tapi lo ngerasa nggak dulu lo sombong? Sombong sih enggak.
Gue tengil. Banyak tingkah, kalau sombong enggak, gue enggak. Mungkin ya, gue enggak tahu dah kecil gue dulu gimana. Iya, Dia gitu lah, mungkin ada tengil sombong. Ada nggak deh. kelakuan lo yang waktu masih kecil tuh kalau lo inget-inget anjing gue nyesel lagi pernah kayak gitu. Iya. Ya kalau lo pikir Gak sopan lah sama kru. gak sopan tuh ya. sama kru. Ya, kalau misalnya lo pengen ketemu sama krunya atau orang yang pernah lo gituin, lo pengen minta maaf gitu. Ya namanya juga anak kecil bang, Iya. gitu istilahnya. Dipisin kru gitu. Enggak sih, enggak separah itu sih. Mipisin kru. Apa ya dulu ya? Gue kebayang mipisin kru. Bang sini bang, apaan buka? Aku gak mau syuting sebelum mipisin kamu sini. Sini lu mipisin. Gak ada ya, lo gak sih inget kalau ya? hal-hal random gitu mah banyak lah, kayak misal gue dulu gak mau syuting nih. Gue minta diajak muter-muter dulu. Orangnya nyalain motor, gue bilang gue pengen digendong. Jadi muter dulu gue gendong. Itu bukan sombong, itu mah anak kecil, men. Iya, Ya, wajar kan? itu Wajar itu. Wajar, kecuali dia minta aku mau kontraknya diperpanjang, nah itu agak ribet tuh kayak gitu. Iya sih. Aku mau di sebelah aku Meriam Bellina. Kenapa sih referensi lu tua banget? Iya, kenapa ya? Banyak, bro. Karena ada Kenapa banyak Meriam Bellina? perasaan deh. Dari senior bro di dunia Ya sinetron memang, bro. betul. Ya, saya pernah kita beda generasi. Beda generasi, Iya. beda generasi. Berarti lo lahir tahun, kalau lo 19, berarti lo lahir tahun 2002 ya? 2000, Wih, 5 dong. 2005. Ada emang ya 2005 yang lahir ya? Kan itu udah habis sebenarnya. Manusia itu udah nggak ada 2025. Kiamatnya kan 2012. Iya, masih ada orang lahir Iya, 2025 tuh, 2005 tuh ada. Iya. Gila ya, gak kerasa lu tuh udah segede ini, lu tuh udah pengen kerja lagi. Mudah-mudahan lah nanti lu bisa dapet stripping. Mungkin dari stripping dulu kali, menarik tuh Iya sih, stripping. pokoknya step by step lah ya. Iya, gua kayak Eliando gak sih mukanya? Iya, Dikit-dikit ini mah udah Eliando. muka-muka stripping sama ini mah udah dapat lu mah. Aliando siapa? Aliando siapa? Ah, lu nggak tahu Aliando mas? Oh, gue tahu. Iya. Ganteng-ganteng. Gantengan dia lah. Masa sih gua gak Iya. tahu gua. Dapat lah lu mah. Gue gak perlu jawab. Gua teleponin sekarang ya. Jangan. Mau film kan ya, mau film atau Pak Parwes bisa kali ya, Pak Parwes nih. Iya, atur. Bisa ready gue mah. Falcon, mau Falcon, coba Falcon, Star Iya. Vision, nah bisa nih. Kalau lu tiba-tiba dikasih peran sebagai psikopat Arab gimana? Mau nggak lu? Kenapa harus ada Arab kayak gitu ya? Harus ada peran psikopat Arab, kapital semua Arabnya. Emang apa bedanya psikopat yang ke Arab sama psikopat yang Arab? Psikopat banget bro. Lo kan jadi orang baik terus. Oh iya Lo pengen bener. gak jadi orang jahat sekali? Iya, gue pengen. Oh iya bener. Nggak psikopat jadi orang jahat lu gimana? Iya, gue gak pernah jadi orang jahat sama sekali. Sama sekali. Peran teraneh lo waktu kecil lo jadi apa? Waduh. Apa ya? Gue pernah jadi nggak tahu deh, kayak atlet taekwondo gitu lah. Gue pernah dulu, gue lupa. Oh lu jadi pahlawan gitu? Ya kayak orang taekwondo gitu lah. Tetap iya, baik, udah tetap lupa. baik. Pernah horor nggak lo dulu? Sinetron Gak horor? pernah. Emang ada sinetron horor ya? Ya nggak tahu. Nggak Gue ada. nggak pernah. Ada Apa? Hidayah. Itu horor. Azab kubur. Ajab kubur ya, ajab horor. Horor. Komedi itu mah azab kubur. Apa? Nah, pocong si Mumu. Emang itu sinetron? Sinetron. Sinetron, oh iya Pocong si Mumun tuh sinetron. Si Manis dari Jembatan Ancol tuh sinetron. Tapi lo main film horor mau gak? Mau sih gue. Mau ya? Ya menarik sih, menarik. Menarik, Harusnya menarik sih banget sih. setelah dia ternyata dikasih solusi tuh, podcast kasih solusi pecah, udah diundang kemana-mana. Mudah-mudahan di sini ada produser yang ngeliat, bisa dipakai nih talentnya nih. Bisa nanti ML juga rencana mau bikin film Jangan horor deh. fix serem ya kalau nggak salah ya nanti. Oh Ya. iya. Mau apa? iya. Fix serem. Kita mau fix serem, kita ekspedisi hantu gitu. Wih, asik. Iya, tapi nanti kita khusus ke rumah bapak Anda. Nanti pakai kamera. Lu lihat si Muslim kesurupan bapaknya. Tapi lu pernah ngalamin cerita horor gitu nggak? Aduh, horor. Kisah horor apa ya? Waktu lu syuting. Pas syuting pernah sih dulu. Ah, Pernah. seru nih. Gimana? Wah, ini dulu. Ini gak banget ini. Gue inget banget ini, gue inget banget waktu ini. Yang kesurupan tuh gak satu orang. Dan yang herannya itu artisnya gak ada yang kesurupan. Kru doang. Kru doang. Karena belum dibayar. Kan ya? Karena dia kenapa pada kesurupan telat bayar. Iya, itu bener tapi. Artis tuh gak ada yang kesurupan sama sekali kita. Oh ya. Kru semua. Orang lighting kesurupan, orang apa itu kameramen semua kesurupan, banyak banget. Pertama satu kesurupan. Di Rukia nih kan Rukia banyak yang nemenin ya. Sebelahnya tiba-tiba kesurupan pindah. Anjing lucu banget. Pindah-pindah gitu. Pindah-pindah. Anjir.
Terus udah tuh masalah kesurupan udah, Ya. genset rusak. Kan bisa kalau syuting di dulu ada namanya Studio Alam. Iya, iya. Oh iya, TVRI situ TVRI ya. ya, Depok. Kalau Studio Alam kan pasti bawa kayak mobil Iya. genset itu tuh. Iya. Listrik yang kayak mobil, ya itulah intinya Iya. bawaan mobil itu. Itu rusak. Seret. Gila. Ganti nih, datang yang baru nih. Datang. Rusak lagi. Baru nyala bentar, 2 menit paling nggak sampai 5 menit. Der, mati lagi, nggak bisa nyala. Ganti. Anjir. Datang lagi nih masih baru, plastikannya aja masih ada dikit-dikit gitu. Iya, Masih belum dicopot semua, dinyalain. Nyala. Der, mati lagi rusak. Anjir. Panggil lah kayak tukang-tukang dukun-dukun rukyah gitu kan. Seret panggil dukun rukyah. Wes di apa namanya di Rukyah lah, Rukyah lah bener. dia semuanya diambil semua lah setan-setannya kan. Dimasukin ke botol, gue masih inget banget. Gue mikir kayak kenapa nggak keluar aja ya? Perasaan masuk tembok bisa, masa keluar botol nggak bisa lu. Jelek banget. Lu lewatin tembok bisa, botol nggak bisa. Abis itu botolnya gimana ya? Masukin botol kan ditutup. Tuh botol langsung disuruh ngebuang lah nih ada orang. Iya. Buang disuruh buang di pokoknya jangan di sungai. Ya. Buangnya di lapangan, pokoknya daerah-daerah kering yang sepi lah gitu. Pokoknya Oke. mau di pinggir jalan di mana kayak terserah lu, pokoknya jangan di sungai. Ya. Karena di daerah situ kan ada tuh yang sungai Iya, panjang gitu iya, tuh. jembatan. Nah, itu kan cuma berapa menit doang kan itu ya? Iya. Nggak berhenti-berhenti. Kita tuh nungguin orang lama banget, nunggu kabar dari dia udah Iya. dibuang atau belum. Seret lama banget, paling sejam 2 jaman baru balik dia. Buang di mana lama banget? Gue nggak nyampe dia bilang. Oh. Jadi dia ngelewatin sungai Disesatin, nih. ya. Dia ngelewatin sungai. Udah tuh sungai itu doang udah itu terus. Oh. Mondar mandir di situ sampai baru akhirnya dia nemu tempat buang. Dan lu nggak takut waktu itu kan lu masih kecil. Enggak, gue nggak ada takut. Malah ngetawain Gue nih. malah pas ngeliat orang kesurupan, mana sih lihat sih gue lihat sih gua, orang pada narik baju jangan sana. Oh. Iya, karena setelah kejadian nggak ada lagi yang lebih serem daripada bokapnya sih. Iya, itu Iya, serem menurut banget sih. gua sih, menurut gua lo Bokapnya juga dimasukin botol lah kalau nggak salah. enggak, karena menurut gue ya Mbak Ime, tapi menurut gue bener, masalah keluarga tuh kan lebih real ya. Efeknya juga lebih real, efek ke emosional, efek apa juga. Lebih serem dari kesurupan malah. Itu malah lebih orang serem. kesurupan blackout dia nggak nyadar. Iya. Ini nggak kesurupan nyadar depan mata nggak ada orangnya. Dia malah sadar, anjing ternyata sekarang dia bukan Baim Cili. Iya. Tapi Baim broken home. Bebe. Bebe. Mau kasih tau lagi gak? Gue Apa? broken home 2 kali. Kok bisa 2 kali? Gimana cerita? Bokap gue cerai deh. Bokap gue nikah lagi. Cerai lagi. Oh alah. Bokap lu yang nikah lagi tuh. Iya, nyokap gue udah sama-sama punya keluarga sendiri nih. Ya. Ya. Terus bokap gue cerai lagi. Ya itu urusan dia lah, gue gak ikut-ikut lah itu. Itu Iya, enggak yang gitu biasanya bukan penyakit apa ya. Udah kayak gitu. Nanti dia nikah lagi nih. Mungkin di Australia dia nikah. Itu akan ditinggalin lagi tuh Nggak, tapi lo keluarganya tau pasti. gak, gue dapat info nih dari tim ya. Dia di Australia itu juga udah punya anak, tapi Baim Australia gitu. Syuting juga. Jadi bukan Baim Arab. Bukan Baim tapi bule. Baim bule, Iya, tapi iya, dia syuting juga di Forgive Australia. me buying God. Dia bikin versi tapi bule. Iya lumayan ya versi Jadi ada yang bule di sana juga gitu. lumayan terus kabur lagi. Iya, nanti ke Afrika. Gitu. Datang Baim hitam deh. Baim kelaparan datang. Tapi gua pengen beneran berharap semoga nanti nasib lo makin membaik ya men ya. Semoga Ya. nanti lo rezeki lo menurut gua kalau emang udah rezekinya nggak bakal kemana lah menurut gua. Hal apa yang sudah lu lakukan untuk lu akhirnya mengarah ke film? Misalnya bikin konten kah atau apa? Gue sebenarnya masih maksudnya gue baru menjelasin apa nih yang gue bilang nggak mau syuting ini, gue sekarang jelasin kalau gue tuh sebenarnya pengen itu gue bersihin dulu lah yang gitu. Oke. Karena itu kan pasti semua orang mikirnya Ya. kan dia udah gak mau syuting gitu loh. Ya. Intinya gue jelasin lagi gue pengen banget Oke. waktu itu. Gak tahu salah ngomong atau gue yang bego apa gimana, intinya gue pengen lagi syuting. Ya mungkin lu dulu capek kali ya. Ya, Maksudnya dan, tuh udah ada dan gini momen. juga ya namanya masih kecil ya nggak bisa. Sekarang kan lu udah dewasa hitungannya. Makanya dulu kan gue muak sama lokasi kan ya. Sekarang Iya. gue muaknya sama bapak gue ternyata. Iya benar. Dan sekarang lo udah punya kebutuhan yang memang harus lo isi juga kan. Dan lo udah dewasa udah 19 tahun. Iya, maksudnya harus ngehidupin keluarga juga kan. Ah emang dia udah nikah? Kagak dong, kan Oh, gue itu masih bukan itu ya? gue masih harusnya masih dihidupin sekarang. Iya sih, seharusnya masih. Iyalah. 19 tahun tuh masih. Enggak lah, harusnya 17 sudah lepas. Anak kamu umur berapa? Hah? Anak kamu umur berapa? 8. 8 tahun apa 18? 8 tahun. 8 Enggak, kalau tahun. dia kan dihitungin. Begitu udah 9, yes. Iya makanya begitu udah 19. Udah nih, udah cukup nih, udah cukup Dia nih. nunggu masih lama nih, gue biayain dia nih. Bapak anjing. Tapi yang lu harus pahami mungkin ya, Ya. ada... Coba dari sisi orang tua mungkin lo bisa Iya, kasih iya. perspektif. Dari mungkin. sosok sama-sama bapak yang Iya. Ya, jadi mungkin nih bapak yang model-model anjing kayak gini tuh kayak gue apa berpikirnya kayak gini,
ya ini hak gua kok. Lu datang ke sini, lu bisa film di sini tuh berkat gua gitu. Jadi uangnya ya, oh enggak ya? Kan dia nggak ada ngapa-ngapain. Iya kan dari ceritanya awal Iya, itu gue kan. nggak ada nyebut bapak gue yang bawa ke mall aja. Oh, tante ke mall gua. aja nggak pernah bapak? Maksudnya yang awal Iya, abang iya. gue fashion show itu. Yang ngebuka pintu. Yang ngebuka pintu aja itu tante gue sama om gue. Jadi dia tiba-tiba manajerin aja. Iya kan gitu kan sebenarnya kan intinya gitu Oh berarti kan. anjing itu memang bokapnya anjing banget ya. Nggak bisa diselamatin. Ya Allah, bapaknya Baim kadang diazab ya Allah. Gak boleh gitu Ya, Kang nggak Dani. boleh, iya. Gak boleh gitu Ya Kang Dani. maaf bercanda. Kalau sayang. duitnya udah dibalikin nggak boleh. Kalau belum mah nggak apa-apa. Tapi intinya gitu kan. Jadi awalnya itu abangnya yang diajak, Yes. habis itu waktu abangnya diajak, tiba-tiba ke lokasi syuting ada dia. Iya. Emang kesempatannya waktu itu didatengin dan tiba-tiba bokap lo jadi manajer. Itu kenapa tiba-tiba bokap lo yang jadi manajer lo juga nggak tahu ya ceritanya gimana? Gue nggak tahu dia ceritanya gimana. Oh. Terus gue pernah nanya kan ya ke nyokap gue, mah selama gue syuting dulu kan duitnya di Abah ya. Mama dulu pas zaman masih jadi istrinya dapat apaan? Nggak ada, gue cuma dikasih 10%. Manajemen mungkin. Menurut gua tuh simpati dan gua pengen banget mudah-mudahan tahun depan kita semua udah ngelihat Baim di tempat yang lebih oke. Amin. Dengan karir yang lebih oke dan gua pengen banget ngelihat lu main layar lebar. Dan lu harus, kok saran gua lah, lu harus mengosongkan lagi gelas lu yang udah penuh. Aja bukan mas. Enggak maksud gua, apapun yang terjadi ya Baim ya, lu masih 19 tahun. Oh, men. masih jauh. Lu masih 19 tahun, lu masih punya masa depan segudang yang lu masih bisa berkreasi apapun, men. Apalagi zaman sekarang tuh ada sosial media tuh lebih gampang sih menurut gua. Ini mungkin yang nggak pernah dikasih solusi nih omongan gua nih. Coba lu berusaha untuk ikhlaskan itu semua tanpa berharap. Oh iya, Insya Allah gua kerjaan nggak- makin banyak. Gue nggak berharap itu balik. Iya tadi udah ngomong. Enggak semuanya aja, lu nggak usah lagi spill bapak lu, udah ikhlas, anggap aja itu ini dari Tuhan. Insya Allah rezeki akan datang lebih cepat. Gue udah pernah kayak gitu. Oh udah. Udah pernah. Oh, ya Gue udah, kan nggak usah 2 berarti. tahun kan gue udah mikir gitu. Ya. Gue 2 tahun mikir gitu, berharap dengan gue kayak gitu dia bisa nunjukin sedikit tanggung jawabnya lah gitu. Makanya kayak ya lah dari berapa puluh juta duit sekolah kasih gue 2 juta deh. Gue udah kayak Bahkan oh, lu udah iya, sampai ada. di level itu ya. Bahkan lu udah sampai di level itu ya. Maksudnya gue nggak butuh lu bayar semua atau gimana pada saat itu ya. Iya. Gue berharap kayak yaudah dengan lu gue biarin gini, gue kasih waktu, gue kasih space, lu bisa mikir kayak kasihan deh anak gue gini, gue kasih lah seada gue berapa gitu. Sebenarnya kalau dulu dia kayak gitu, lu juga udah cukup ya buat lu ya. Kalau dulu Gue dia udah kayak cukup, dia ngasih 1 juta, misalnya kita bilang buat bayar sekolah nih 1 juta walaupun kurang ya. gitu. Iya. Gue kayak yaudah deh nggak apa-apa. Karena kan Sisanya effortnya gua yang lo gitu. lihat. Yang penting kan ada sebuah bentuk tanggung jawab dari Berarti dia. ini gitu. masalahnya ini Kang, masalahnya dia nih sebagai Bukan di seorang duit. anak, bukan di duit, sebagai seorang anak. Pengen bapaknya datang aja ya. Iya, Iya, kehadiran, hadiran. effort gitu kan sebenarnya lebih ke itunya kan. Aduh, Ya. sedih banget ya. Iya, nah, tapi nggak apa-apa lah menurut gue ini namanya perjalanan hidup. Iya. Nanti gue yakin, gue punya feeling lo setahun 2 tahun lagi pasti udah ada di tempat yang lebih baik Gue lah. kira mau bilang setahun 2 tahun lagi bapak lu balik ya. Enggak bro. Enggak kan? Lu pilih gini ya, pilih bapak lu balik atau lu dapat peran besar tapi bapak lu nggak balik-balik. Ya gue mending milih gue dapet karir tapi bapak gue nggak balik-balik lah. Ya udah mending itu aja, ikhlasin maksudnya itu. Iya, Itu, itu iya. ikhlasin aja udah. Iya, ya sudahlah kalau gitu. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Baim. Kita tunggu karya Baim, Ya. acting Baim lagi di film atau di TV-TV juga. Kita mulai dari film horor komedi sekarang lagi naik banget nih, film horor komedi. Gue kenal si ini lagi Martin Siapa? adalah si Martin Garrix. Martin ini, Martin Garrix. Cameo. Martin Cameo. Dia kan punya web series Arab Maklum. Oh iya, bener masukin dulu dia ya. Tuh, cocok tuh. Arab maklum pakai P tuh. Iya, Arab Bukan emang pakai B serius. dia. Iya namanya Arab Arab Maklum. pakai P. Iya. Ya udah nanti coba kita. Atau jangan Baim jangan lagi main sinetron lah. Kenapa emang? Apa? Arab nanti menguasai lagi. Mendingan ke lu ya syutingnya daripada gue. Ya udah. Sampai ketemu lagi di Emily Podcast selanjutnya. Woo! Gendeng cuk, suwe banget awak ngonten Pondowani. Terakhir ngonten 2021. Kamu iso ndelok nggak? Orang ini berpotensi iki sak nih BDSM. Takok, nek mijet akeh-akeh ngono iku sak durunge mijet ngombe extra jos nggak?
Paham nggak, Mbak? Karena kan tidak tahu permasalahannya. Biasanya pasiennya mereka ini oknum-oknum aparat gitu sih mas. Hah? Maksudnya? Dan nih, setelah ini aku harap ketemu ambek praktisi susu. Kira-kira, nih kamu tak tawari untuk masang susu lagi. Mau nggak? Mau. Yakin? Yakin. Oke, udah langsung. Selamat datang di konten paling sangat Sak Lucu Flix Pondok Lani.